Pemirsa dimanapun saudara-saudara berada, bagaimana kabar hari ini? Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekarang ini dalam keadaan yang sehat ya. Jika mungkin ada yang sekarang ini sedang tidak enak badan atau sakit, tetap semangat. Semoga webinar hari ini dapat menjadi teman istirahat pemirsa saudara sekalian. Selamat datang Bapak Ibu Saudara dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh tim katekisasi GKJ Joglo. Bersama saya, Maria Siartati. Ada juga beberapa rekan di backstage, ada Pendeta Widianto Nugroho, Bapak Widyo Prayogo, dan Saudara Dani yang membantu secara teknis di belakang. Nah, selama 1,5 sampai mungkin paling lama 2 jam ini, kita akan bersama-sama dengan Pendeta Joas Adi Prasetya. Mungkin di antara pemirsa sudah ada yang kenal, tapi kita undang dulu beliau ya. Apakah Bapak Pendeta Joas Adi Prasetya sudah bisa hadir bersama-sama dengan kita? Selamat pagi, Bu Maria. Halo Pak Joas. Halo, selamat pagi, Ibu. Iya, gimana Pak kabarnya? Sehat-sehat, di rumah terus. Di rumah terus makin sehat ya Pak. Iya Ya, ini Pak, kita mungkin terima kasih Pak Joas. Mungkin untuk sama-sama. 1,5 sampai paling lama 2 jam ke depan, pemirsa akan bersama-sama dengan Bapak Joas Adi Prasetya ya. Iya. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah sangat familiar dengan beliau, tapi izinkan saya untuk membacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Karena kalau semua dibacakan nanti panjang sekali ya Pak Joas. Ada 3 lembar kurikulum vitae Pak Joas, jadi rasanya nanti akan menghabiskan waktu. Tapi sedikit saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang beliau ini. Beliau adalah seorang pendeta yang ditabiskan di Sinode GKI dengan basis pelayanan di GKI Pondok Indah dan menjadi utusan untuk melayani sebagai dosen di STFT atau kalau dulu dikenal dengan STT Jakarta gitu ya Pak ya. Iya. Beliau mengampu mata kuliah teologi konstruktif. Ini mata kuliah yang sangat menarik dan menantang Bapak Ibu Saudara. Dan teologi agama-agama. Nah, riwayat pendidikan beliau S1 dan S2 ini ditempuh di STT Jakarta. Sekarang STFT Jakarta. Lalu Doktor Teologi ini tahun 2008 ya Pak Joas? Iya, betul. Doctor of Theology di School of Theology Boston. Ya, dari ya kita juga turut bersukacita karena pada awal tahun ini Pak Joas memperoleh gelar profesor ya Pak Joas. Itu jabatan sebenarnya, bukan gelar. Gelar profesor Jabatan. tahun ini gitu ya awal buku. Iya. Beliau sangat produktif. Nah, itu biodatanya ditampilkan. Sangat produktif saudara-saudara. Menulis banyak sekali buku, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Dan buku yang terakhir, Labirin Kehidupan ya Pak? Labirin yang Kehidupan kedua, seri ya. yang kedua. Ini ya sudah edisi yang kedua. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu kita nggak banyak ya, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih banyak kurikulum vitae Pak Joas, Bapak Ibu bisa browsing, ada banyak sekali informasi tentang Pak Joas dapat kita peroleh di internet. Nah, karena waktu kita sangat pendek, saya tidak akan berpanjang lebar, supaya nanti akan lebih banyak kan untuk menanyakan apa saja seputar tema yang sangat menarik ini, life after death, gitu ya Pak Joas? Iya, Bu Maria, terima kasih. Ya, jadi ini untuk 30 menit ke depan, saya menyerahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Joas untuk menyampaikan materi, ya. Lalu itu kita akan membuka ruang untuk pemirsa yang ada di rumah untuk bertanya kepada Pak Joas. Demikian Pak Joas. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Maria. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Joas. Iya.
Izinkan saya untuk men-share PowerPoint saya. Ya. Apakah bisa terlihat PowerPoint saya? Iya. Baik, terima kasih sahabat semua, Ibu Maria untuk perkenalannya dan teman-teman di GKI Joglo. Saya diminta untuk membicarakan satu tema yang menurut hemat saya selalu melampaui situasi-situasi hidup kita. Artinya dia selalu relevan karena semua orang, kaya, miskin, tua, muda, laki, perempuan, suku dan agama apapun selalu akan pada satu kali menghadapi ini, yaitu kematian. Dan pertanyaannya selalu adalah bagaimana sesudah kita mati? Apakah ada kemungkinan untuk mengalami sesuatu yang melampaui kematian itu, begitu. Nah, tema ini menjadi sangat menarik, khususnya karena kita sendiri juga menghadapi COVID-19 yang membuat bayang-bayang kematian itu makin jelas mendekati kita. Dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bahasa aslinya itu sekalipun aku berjalan di bawah bayang-bayang kematian, gitu ya. Kita dikepung oleh kematian itu. Bukan hanya sekarang, tapi juga sejak kita lahir sebenarnya. Nah, bagaimana kita memiliki sebuah pemahaman iman yang sungguh-sungguh mendalam, tetapi juga dapat diterima oleh akal budi kita, dan pemahaman tersebut mengolah dan mengatur cara kita untuk hidup. Jadi dengan kata lain sebenarnya pemahaman tentang kehidupan sesudah kematian itu baru punya arti kalau dia bermanfaat bagi cara kita hidup sebelum kematian. Begitu. Nah, untuk itu saya sudah menyiapkan PowerPoint ini, Bapak Ibu saudara yang terkasih bisa mendownloadnya di alamat ini, bit.ly/joglo-bangkit, joglo-bangkit ya. Nah, izinkan saya untuk memaparkan secara sangat singkat karena lebih baik kita menghabiskan waktu untuk bertanya jawab. Ada dua realitas yang harus kita sadari setiap kali kita bicara soal kehidupan sesudah kematian. Yang pertama adalah bahwa semua orang pasti mati. Ya, ada satu istilah Latin, memento mori, artinya ingatlah kematian. Ya, ingat itu biasa kan masa lalu, tetapi ini justru mengingat masa depan kita bahwa satu kali kelak kita akan mati. Dan kenapa itu ingat? Karena ketika kita lahir, kita sudah lahir sebagai orang yang bakal mati. Seorang bayi yang lahir masih mungil dengan masa depan yang panjang itu sebenarnya adalah seorang pribadi yang suatu kali pasti akan mati. Gitu. Jadi jadikan kenangan bahwa kita ini adalah makhluk yang hidup dan lahir untuk mati ini mengawasi cara kita menjalani hidup setiap hari. Begitu. Itu fakta yang pertama, semua mati. Tetapi yang kedua, yang menjadikan kekristenan itu bertahan selama berabad-abad adalah sebuah keyakinan iman bahwa Dia yang menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus, adalah Dia yang sudah mati, tapi yang bangkit. Jadi fakta kebangkitan Kristus inilah yang membuat kita bisa bercakap-cakap tentang kehidupan sesudah kematian. Paulus misalnya dalam 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan bahwa sia-sialah kepercayaanmu jika Kristus tidak bangkit dari kematian itu. Ya. Nah, dua hal inilah yang kemudian membuat kita berani berkata tentang kematian dan lebih-lebih tentang kehidupan sesudah kematian itu. Gitu. Nah, atas dasar itu saya ingin memberikan perspektif dulu, yaitu bahwa yang kita bicarakan ini seringkali disebut sebagai eskatologi. Dari kata eskaton yang artinya hal-hal terakhir. Jadi dalam teologi Kristen ada satu subdisiplin atau satu pembahasan yang namanya eskatologi, yaitu ilmu atau percakapan teologis tentang hal-hal terakhir. Nah, hal-hal terakhir ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama yang sifatnya personal,
saya mati, ya sudah, itu akhir zaman saya. Tetapi yang kedua adalah yang universal, yaitu bagaimana sih sebenarnya nasib dari seluruh semesta ciptaan Tuhan ini, begitu. Apakah dia akan selesai lalu kita dibawa ke sebuah tempat lain, ataukah Allah akan memperbarui dunia ini dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadi pokok percakapan dari eskatologi, personal, pribadi, dan universal. Kalau Anda sudah mencapai yang personal, mati, maka yang universal juga nggak terlalu pengaruh buat Anda, ya, karena kita sudah mati. Nah, ini yang sedang kita percakapkan adalah sisi yang personal, bukan yang universal. Nasib dunia ini bagaimana tidak kita bicarakan pada pagi hari ini. Nah, terkait dengan itu, mohon dipahami bahwa semua percakapan Kristen tentang akhir zaman itu berbasis pada pengharapan. Pada pengharapan, pada hope. Nah, dalam bahasa Latin itu dikenal dua kata, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah sperare, atau mengharapkan, ya, dan itu domainnya iman, itu wilayahnya iman yang berpengharapan. Tapi ada kata yang kedua yaitu spectare, ya, dari situlah kemudian muncul kata spekulasi, ya, yang artinya melihat. Nah, orang yang spectare itu melihat dengan jelas, makin makin baiklah dia melihat, gitu. Nah, dua kata ini sangat berhimpitan, dan seringkali kita salah memahami bahwa terkait dengan akhir zaman, sikap yang paling baik adalah sperare, bukan spectare. Berharap, bukan berspekulasi. Begitu. Apa sih bedanya? Paulus sendiri berkata begini dalam Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Jadi sperare yang spectare itu bukan pengharapan. Justru kita ini berharap karena nggak kelihatan yang kita harapkan itu. Lalu dia katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Jadi pengharapan itu selalu samar. Tidak pernah sangat jelas. Ya. Tapi kelak barulah jelas. Nah, atas dasar itu hati-hati Bapak Ibu Saudara untuk memahami bahwa pengharapan itu nggak boleh jelas justru. Dia harus kabur tapi pasti. Karena iman itulah yang memastikannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa banyak pengkhotbah dan penceramah akhir zaman yang mengubah sperare menjadi spectare. Pengharapan menjadi spekulasi. Spekulasi itu detail. Jadi katakanlah begini, kalau ada seorang yang di antara Anda yang seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang perempuan, masih jomblo begitu, dan itu pengharapan mau menikah dengan seorang perempuan. Kalau itu dijadikan spekulasi, spectare, maka laki-laki muda itu akan punya daftar. Saya hanya mau menikah dengan yang beratnya 58,5 kilo, tingginya 170,3 cm. Harus ada tai lalat di bawah mata sebelah kanan. Makin detail, makin nggak kawin dia. Makin susah menemukan kenyataan bahwa ada perempuan semacam itu. Tapi coba dia hanya bergantung pada pengharapan yang kayaknya kabur. Pokoknya saya mau menikah dengan perempuan. Wah, besok langsung menikah dia. Ya kan? Nah, demikian juga ceramah akhir zaman, khotbah akhir zaman, itu banyak orang Kristen yang terpesona, takjub dengan para penceramah yang kok dia bisa tahu ya, tahun sekian ada tanda-tandanya akan terjadi ini, akan muncul ini, bencana. Makin jelas, makin mudah keliru. Makanya saya selalu bilang bahwa khotbah akhir zaman yang paling benar itu ya khotbah akhir zamannya di GKJ, GKI, yang kalau khotbah, Bu Maria khotbahnya, secara Yesus pasti datang, kita tidak tahu kapan dan bagaimana, pokoknya datang, amin. Nah itu pasti benar. Tapi begitu ada pengkhotbah yang begitu tahu apa yang akan terjadi, detail sekali, kemungkinan salahnya juga makin besar. Gitu.
Karena Alkitab tidak menyediakan detail yang sangat solid dan komprehensif. Tetapi Alkitab menyediakan sumber pengharapan yang bisa dan cukup buat kita untuk hidup pada masa kini dengan mata tertuju ke depan. Nah, itulah tanda dari pengharapan itu ya. Nah, atas dasar itu maka sebagai orang Kristen, dan ini yang paling penting dari semua presentasi saya adalah bahwa kita harus punya paradigma. Apa itu paradigma? Yaitu pagar. Pagar. Kita membicarakan apapun dalam iman Kristen itu harus ada pagarnya. Kalau enggak kesana kemari lalu menjadi spekulasi dan mudah salah. Bicara soal kematian dan kebangkitan, pagar kita haruslah apa yang disebut sebagai doktrin tentang Kristus dan doktrin tentang Trinitas. Ya, doktrin tentang Kristus dan doktrin tentang Trinitas itu pagar kita. Nah, saya akan bahas satu persatu. Paradigma yang pertama adalah Yesus Kristus. Kita adalah gereja reform yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Yohanes Calvin, dan bagi Calvin keselamatan di dalam Yesus Kristus itu adalah double grace atau rahmat ganda. Jadi Allah melalui Yesus Kristus memberikan rahmat gandanya, dan rahmat ganda ini membuat kita ini dicangkokkan, dilekatkan kepada Kristus. Ya, itu dalam bahasa Latinnya in situ in Christum atau engrafted into Christ. Nah, apa sih rahmat ganda itu? Yang pertama adalah bahwa kita ini dibenarkan di dalam Kristus, justificatio. Kita ini dibenarkan, lalu setelah kita dibenarkan, yang kedua kita menjalani proses sanctificatio, pengudusan, sampai akhirnya kelak ketika kita sudah dipersatukan dengan Kristus. Nah, bahkan ada orang yang mengatakan bukan rahmat ganda, tapi rahmat triple. Karena ada yang ketiga setelah sanctificatio, muncullah glorificatio, pemuliaan. Setelah kita meninggal, kita dipermuliakan melalui kebangkitan. Tapi dalam pandangan Calvin pada umumnya, glorificatio ini sebenarnya bagian dari atau ujung akhir dari sanctificatio, begitu ya. Jadi prinsipnya adalah bahwa setiap kali kita bicara soal kematian dan kehidupan setelah kematian, kita membicarakannya dalam konsep bahwa kita ini dicangkokkan ke dalam Kristus. Atau dalam bahasa lain yang dipakai oleh Calvin adalah unio cum Christo, kesatuan dengan Kristus, dan dengan demikian juga dengan Allah Trinitas. Jadi kalau kita bertanya di mana sih kelak kalau kita ini hidup setelah mati, bangkit ini, kita ini di mana? Ya, jawaban populernya adalah di surga. Sebenarnya dalam teologi gereja kita, lokasinya itu bukan surga, tapi lokasi kita apa? Di dalam persekutuan Allah Trinitas. Tepatnya di dalam Kristus. And Kristus. Di dalam Kristus. Yang secara populer disebut surga. Tapi surga pertama-tama bukanlah sebuah lokasi geografis, bukanlah sebuah tempat, tapi surga adalah sebuah gambaran yang dipakai dalam Alkitab dan teologi Kristen selama 20 abad ini untuk menggambarkan bahwa kita bersatu dengan Allah Trinitas melalui Yesus Kristus, begitu. Ya, nah, Yesus sendiri misalnya mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah, I am the resurrection. Jadi kalau kita bertanya, ada nggak sih kebangkitan dan hidup, kebangkitan saya setelah mati itu? Jawabannya apa? Yesus. Jadi Yesus menjadi pola dari kebangkitan dan kehidupan setelah kematian kita. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Nah, demikian juga Paulus misalnya. Ini menarik sekali, Roma 6 ayat 4-5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, semoga jelas bahwa pertanyaan kehidupan setelah kematian itu sederhana buat orang Kristen. Yaitu kita ini
masuk ke dalam Kristus. Jadi apa yang dialami Kristus, itu yang kita alami. Kristus mati, kita mati. Kristus bangkit, kita bangkit. Kita dompleng, kita dicangkokkan ke dalam Kristus. Ya, Filipi 3 ayat 20 sampai dengan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, apa itu? Kebangkitan. Sehingga kayak apa sih kebangkitan itu? Serupa dengan tubuhnya yang mulia, tubuh Kristus yang bangkit menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kalau orang Kristen bertanya, koyopo tubuh bangkit itu kayak apa? Ya lihat Kristus. Ya kayak gitu itu kira-kira. Loh, jelasnya bagaimana detailnya? Ya mboh, nggak tahu. Karena ini pengharapan. Tapi pengharapan yang pasti. Kenapa pasti? Karena di dalam Kristus yang sudah bangkit. Lalu kayak apa kebangkitan kita, badan dan tubuh dan seluruh hidup kita? Ya kayak Kristus itu. Begitu kira-kira kesaksian Alkitab. Ya, jadi prinsipnya begini. Apapun yang berlangsung dengan hidup mati bangkitnya orang percaya, itu polanya, lokasinya ada pada hidup bangkit dari Kristus. Jadi kita mengambil bagian ke dalam Kristus. Ya, itu prinsip yang sangat sederhana tapi sangat dasariah dan solid begitu. Nah, itu yang dikatakan oleh seorang teolog Perjanjian Baru yang bernama N.T. Wright. Dia berkata, Tom Wright berkata, bukan hanya kebangkitan kita meniru kebangkitan Kristus, namun juga kebangkitan kita berlangsung di dalam kebangkitan Kristus. Ya. Nah, itu paradigma yang pertama. Paradigma yang kedua adalah apa yang disebut sebagai doktrin Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa ini penting? Karena iman kita bukan hanya berdasar pada Yesus Kristus, Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, tapi juga bahwa Yesus Kristus itu adalah satu dari 3 pribadi Allah Trinitas itu. Maka sebenarnya keyakinan dan iman kita di dalam Yesus Kristus membawa kita masuk ke dalam persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah puluhan tahun jadi Kristen, dengar khotbah sudah ratusan ribuan kali, baca Alkitab, itu sebenarnya iman Kristen itu kalau diperas, itu intinya ya cuman grafik ini Bapak Ibu. Yaitu bahwa kesaksian Kristen itu pokoknya mengambil pola dari Bapa bagi kita kembali kepada Bapa. Dan itu semua terjadi melalui Sang Anak Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh. A patre per filium in spiritu pro nobis a patrem. Begitu. Jadi ini drama iman Kristen. Drama seluruh kenyataan. Semua dari Bapa melalui Anak dan Roh Kudus bagi dunia kembali kepada Bapa. Kembalinya pun melalui Sang Putra di dalam kuasa Roh Kudus. Begitu. Nah, ini drama kita. Sehingga kalau kita bicara soal kebangkitan, ya tinggal ditaruh di dalam drama itu. Bahwa kebangkitan berarti kita ini dikembalikan kepada Bapa melalui Anak dalam kuasa Roh Kudus. Begitu. Nah, dalam kaitan itu salah seorang bapak gereja namanya Irenaeus, dia mengatakan bahwa jadi karya dari Bapa kembali kepada Bapa ini terjadi melalui 2 tangannya Allah yang adalah Allah sendiri, yaitu Sang Anak atau Sabda, firman yang hidup Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi apapun yang Allah kerjakan buat dunia dilakukan melalui 2 tangannya, yaitu Kristus dan Roh Kudus. Seluruh keselamatan itu selalu melalui Kristus Roh Kudus. Jadi termasuk menciptakan. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakannya melalui kuasa firman Kristus dan kuasa Roh Kudus. 2 ini tidak pernah bisa terpisah. Firman itu menjadi daging, menjadi tubuh. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu menjadi daging dan diam di antara kita. Dan roh itu memberikan kehidupan spiritual.
Dan ini menyatu. Apa artinya itu? Konsekuensinya, yang pertama, sama seperti firman, Kristus dan roh tidak pernah terpisah, maka iman Kristen juga memahami bahwa manusia itu tubuh dan rohnya tidak pernah terpisah. Sebab kalau kita ini percaya bahwa Kristus dan roh tidak terpisah, maka mestinya juga kita diciptakan menurut gambar Allah, maka kita pun adalah tubuh dan roh yang tidak terpisah. Jadi manusia memperoleh kesatuannya yang utuh itu di dalam pribadi Kristus dan memperoleh kehidupannya melalui dan berkat pribadi Roh Kudus. Jadi ini pemahaman iman Kristen, yaitu bahwa manusia itu utuh sejak lahir itu tidak dalam pengertian ada tubuh yang kotor lalu ada roh yang masuk, nunung masuk. Nanti ketika mati tubuhnya itu hilang, masuk ke tanah, rohnya keluar. Itu pemahaman yang bukan diajarkan oleh kekristenan. Itu pemahaman yang diajarkan oleh seorang yang hidup beberapa waktu sebelum Yesus, seorang filsuf terkenal yang namanya Plato. Plato mengajarkan bahwa roh itu ilahi, roh itu abadi, kekal, masuk ke tubuh yang kotor, berdosa. Tujuan hidup manusia adalah keluar dari tubuh yang kotor dan kembali kepada Bapa. Itu Plato. Jadi kalau Bapak Ibu saudara percaya semacam itu, Bapak Ibu anggota gereja GKP, Gereja Kristen Plato. Bukan Gereja Kristen Pasundan, tapi Plato. Kristen menghayati manusia itu utuh karena diciptakan oleh Allah yang bekerja melalui firman yang menjadi daging dan Roh Kudus yang tidak pernah terpisahkan. Nah, atas dasar ini kita harus tanya, manusia itu apa? Sebagai ciptaan, manusia yang fana itu terikat pada 4 hal. Nggak peduli Anda ini kaya, miskin, tua, muda, laki, perempuan, kita terikat pada 4 hal. Yang pertama, kita terikat pada ruang. Saya ada di Lebak Bulus, jenengan ada sekarang di rumah masing-masing, kita nggak bisa saling melihat karena terikat ruang. Dan keterikatan pada ruang ini terjadi karena yang ketiga ini, yaitu bahwa kita ini punya materi, punya tubuh. Sampai kapanpun ya kita ini material. Ya, punya raga. Yang kedua, kita ini terikat waktu. Saya ada di sini saat ini, saya tidak pernah bisa kembali ke masa lalu, ya. Saya belum di masa depan. Dan karena saya terikat waktu, maka saya ini adalah makhluk yang ikut dalam proses kausalitas. Apa itu kausalitas? Sebab akibat. Rentetan waktu, sebab akibat. Begitu terus. Mau kita ini sejak lahir sampai mati ya kita terikat 4 hal ini. Inilah manusia. Dan bahkan kalau kelak kita ini dibangkitkan, ya kita tetap manusia. Kita tidak menjadi Allah. Allah tidak terikat dari 4 ini. Itu sebabnya dikatakan bahwa Allah itu maha hadir. Dia tidak terikat oleh ruang. Allah itu maha tahu. Artinya apa? Masa lalu, masa kini, dan masa depan itu semua Allah. Ya, kekal dia. Melampaui waktu. Dia tidak bermateri. Karena dia adalah roh. Dan dia bukan masuk dalam rentetan kausalitas. Dia bahkan menciptakan segala sesuatu. Begitu. Ya. Nah, atas dasar itu kita paham bahwa jadi kebangkitan manusia itu kayak apa sih dalam iman Kristen? Kita harus memahami bahwa iman Kristen itu punya kompetitor. Ada 2 pemahaman lain yang menghimpit orang Kristen. Yang pertama itu adalah orang-orang Kristen ini pewaris iman Yahudi, iman Ibrani. Dan di dalam agama Ibrani, perjanjian lama, itu diyakini bahwa manusia itu total, dan kalau mati ya udah mati total, jebret, selesai. Tidak ada lagi kebangkitan. Ya ada sedikit tradisi kebangkitan misalnya dalam Ayub, tapi itu minor.
mayoritas tulisan Perjanjian Lama, pokoknya manusia mati itu dah masuk ke Sheol, dunia orang mati dan selesai. Ya. Jadi tidak ada kehidupan sesudah kematian. Di lain pihak, ada filsafat Yunani yang sudah menjadi pemahaman populer pada masa Yesus hidup, Paulus hidup, yang percaya tentang kekekalan roh manusia. Seperti yang tadi saya jelaskan, roh itu kekal, ya, masuk ke dalam tubuh manusia. Dan ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Kalau roh itu kekal, padahal keyakinan iman Kristiani hanya satu yang kekal, siapa? Allah. Maka jangan-jangan roh manusia itu ilahi. Kalau ilahi, jangan-jangan manusia itu juga ilahi. Wah, itu melanggar prinsip dasar iman kita bahwa pencipta dan ciptaan itu berbeda sama sekali. Solusinya apa? Iman Kristen percaya bahwa betul orang Ibrani itu kematian itu total. Tapi kematian bukan akhir dari kehidupan. Maka ada kehidupan sesudah kematian. Ada kebangkitan. Begitu. Ya. Nah, jadi kebangkitannya pun total. Seluruh hidup manusia ini total. Mati dan total juga hidup. Karena matinya di dalam Yesus, bangkitnya di dalam Yesus juga. Dan dengan demikian, kekristenan melampaui agama Ibrani tanpa menolaknya, tapi juga menolak pemahaman Platonis dan Neoplatonis di dalam filsafat Yunani mengenai kekekalan roh manusia. Nah, itu sebabnya salah satu jangkar iman Kristen adalah pasti ada kehidupan sesudah kematian. Gitu. Dan untuk menghemat waktu, izinkan saya menjelaskan 8 prinsip pemahaman kita tentang kehidupan sesudah kematian. 1. Manusia adalah makhluk yang utuh tapi kompleks, multidimensional. Kita ini adalah tubuh tapi yang meroh, yang punya roh. In-spirited body. Sekaligus kita adalah roh yang menubuh, embodied spirit. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan. Kesatuan ini karena manusia diciptakan meneladani menjadi gambar dari sang anak yang menjadi daging dan roh yang spiritual yang tidak pernah terpisahkan. Jadi kita harus kritis terhadap pemahaman bahwa manusia itu punya 3 elemen yang terpisah. Tubuh, roh, jiwa. Itu Platonis. Kristen, manusia itu utuh tapi punya dimensi. Kita ini tubuh yang meroh sekaligus roh yang menubuh dan tidak terpisah. 2. Kematian manusia yang menyatu itu adalah kematian yang total dan utuh. Kalau Yoas mati, yang mati apanya? Wah, langsung sebagian Anda akan berkata, ya tubuhnya, rohnya hidup. Nah, itu Plato. Kalau Yoas mati, yang mati apanya? Ya Yoas ini yang mati. Ya. Karena apa? Karena kita adalah kesatuan yang multidimensional. Maka Yoas mati. Sebab kalau tubuhnya tok mati, rohnya itu tetap hidup, berarti kita setengah mati. Dan kalau kebangkitan itu berarti dari mati menjadi hidup, kalau kita setengah mati, ya kita setengah bangkit. Bapak Ibu Saudara mau setengah bangkit atau bangkit sepenuhnya? Kalau mau bangkit sepenuhnya, ya harus mati sepenuhnya. Gitu. 3. Kematian utuh manusia ini adalah kematian makhluk ciptaan yang selalu berrelasi dengan Allah Trinitas di dalam Kristus. Jadi nggak soal kita ini mati total atau tidak mati total. Ya, yang penting adalah kita mati di dalam Kristus. Maka kita juga akan bangkit di dalam Kristus. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8 ayat 38-39. Sebab tidak baik hidup maupun mati, baik penguasa-penguasa dan seterusnya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. 4. Kebangkitan itu adalah anugerah Allah. Nah, ini penting sekali. Tolong Anda perhatikan baik-baik. Kebangkitan adalah anugerah Allah yang kekal. Ingat, hanya Allah yang kekal. Kekal berarti tidak terikat waktu. Itu memberikan anugerah
yang mengubah manusia yang fana dan mati dan mengangkatnya, menghidupkannya menjadi apa? Tidak menjadi kekal. Karena kalau menjadi kekal, kita menjadi Allah. Tapi Alkitab menyediakan satu kata lain, yaitu menjadi abadi. Nah, di sini saya membedakan antara kekal dan abadi. Kekal, eternity, abadi itu everlasting. Ya. Di dalam teologi Kristen menurut Thomas Aquinas itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah tempus, waktu, fana. Kita ini fana, terikat waktu, punya awal, punya akhir. Allah tidak berawal, tidak berakhir. Aitios dalam bahasa Yunaninya. Itu hanya miliknya Allah. Selain Allah nggak punya ini, yaitu dia itu kekal. Tidak punya waktu. Semua waktu berada di dalam dia. Karena dia yang menciptakan. Nah, ada kategori tengah. Antara tempus, waktu, dan kekal. Yaitu apa? Abadi. Oleh Aquinas disebut bukan eternitas, tapi aefernitas. Aefum. Dia itu berawal, tapi bisa tidak berakhir. Dalam bahasa Yunani, dalam Alkitab, aionios. Celakanya, dalam Alkitab kita, itu kata aionios malah diterjemahkan kekal. Yang kekal diterjemahkan abadi. Jadi kebalik-balik. Misalnya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putra yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang, dalam Alkitab disebut beroleh hidup yang kekal. Padahal kata yang dipakai adalah aionios. Abadi. Aion itu, seperti nama mall, ya. Aion itu waktu yang sangat panjang. Abad. Abadi itu dari kata abad. Panjang. Dan bisa panjang lagi. Gitu. Tapi itu tetap waktu. Kekal bukan waktu. Kekal itu melampaui waktu. Begitu. Itu hanya Allah. Nah, kita nggak bisa hidup kekal. Kita bisa hidup abadi. Kapan itu? Yaitu ketika kita dengan tempus kita, fana ini, dirahmati, dibangkitkan, dan dijadikan abadi. Hidup bersama dengan Allah yang kekal. Terus dijaga. Mau berhenti, hidup terus. Begitu. Ya. Jadi semacam ini Bapak Ibu Saudara. Kita yang fana ini direngkuh, diangkat, dibangkitkan oleh sang kekekalan dan menjadi keabadian hidup bersama dengan Allah. Kenapa kita nggak bisa kekal? Satu, karena kita adalah makhluk terikat waktu sampai kapanpun. Dan yang kedua, karena kekekalan adalah milik Allah semata-mata. Ya, 5. Tolong bersabar, kurang 4 lagi. Kebangkitan itu, karena itu dalam iman Kristen, terfokus pada bersama siapa kita hidup sesudah mati. Yaitu bersama dengan Allah Trinitas melalui Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Jadi pertanyaan kita bukan di mana? Surga atau di mana? Itu bisa ditanyakan tapi nggak terlalu penting. Kapan? Sekarang ini kalau kita sudah mati atau kelak, itu nggak penting. Atau gimana sih dibangkitkannya? Kalau sudah dikremasi misalnya, apakah nanti akan dikumpulin debu-debunya? Itu nggak penting. Yang penting adalah bersama dengan siapa. Dan kita percaya, di dalam hidup ini kita bersama dengan Allah, maka kita mati bersama dengan Allah, dan kita bangkit bersama dengan Allah. Begitu. 6. Atas dasar itu mohon maaf, Wahyu 21 ayat 3 dikatakan begini, ya. Ini terkait dengan manusia. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka dan mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi yang penting itu bersama dengan Allah. Terkait dengan yang universal, semesta, Wahyu 21 ayat 5, 2 ayat sesudahnya berkata, dia, yaitu Kristus yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi semuanya menjadi baru. 6. Jika kematian bersifat total, maka kebangkitan juga bersifat total. Meliputi seluruh kemanusiaan kita. Jadi mulai sekarang jangan bayangkan tubuhnya mati, rohnya itu bangkit, rohnya itu tetap hidup, melayang-layang, jadi setengah mati, bangkitnya itu rohnya dikasih tubuh baru. Bukan begitu.
Paulus berkata dalam 1 Korintus bahwa yang dibangkitkan itu apa? Menjadi tubuh rohaniah, soma pneumatikon. Jadi ya tubuh tapi sekaligus rohani, embodied spirit dan inspirited body, utuh begitu. Atas dasar itu kemudian pengakuan iman Nicea Konstantinopel mengatakan, aku percaya pada kebangkitan orang mati, itu orang seluruhnya. Ya. Dan untuk melawan pemahaman Platonis yang mengatakan bahwa badan tubuh ini nggak penting, maka pengakuan iman rasuli yang jenengan selalu ucapkan setiap minggu itu berkata, aku percaya pada Roh Kudus, kebangkitan daging, sarkos anastasin atau karnis resurrectionem, dan dalam banyak gereja diterjemahkan sebagai kebangkitan tubuh. Jadi tubuh ini punya arti, punya makna. Anastasis somatos. 7. Kebangkitan adalah glorifikasio, pemuliaan ciptaan yang fana, yang direngkuh dan ditransformasi oleh Allah yang kekal untuk menikmati keabadian. Jadi kita dipermuliakan. Ya. Kemudian akhirnya yang ke-8, pengharapan pada kebangkitan hanyalah bermakna. Nah, ini yang penting ini. Ngapain sih bicara kebangkitan atau kehidupan setelah mati? Karena pengharapan pada kebangkitan itu bermakna karena memberi kita kekuatan untuk hidup kini di sini dalam persekutuan dengan Allah melalui Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Jadi kalau teologi akhir zaman, teologi kebangkitan membuat kita tidak peduli pada dunia sekarang ini, itu teologi yang salah. Teologi akhir zaman yang benar selalu adalah teologi yang membuat kita berjuang dan menghargai dunia dan hidup kita kini dan di sini. Jadi itu yang paling penting. Begitu ya. Kira-kira itu Ibu Maria, dan sekali lagi ini alamat yang bisa diambil untuk PowerPoint saya, bit.ly/joglo-bangkit. Begitu yang bisa saya sampaikan, kita bisa ngobrol. Terima kasih. Silakan. Pak Yowas, ini dengan saya Pak Pendeta Widianto, saya akan membantu dan menggantikan Bu Maria. Monggo yang pertanyaan dulu Pak, yang pertanyaan Pak Mino ini. Terima kasih. Saya baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita. Nah, memang dipakai kata roh, jiwa, dan tubuh seolah-olah ada 3 elemen, tapi kita harus ingat ada filsafat yang sudah terlanjur populer pada saat itu, yaitu filsafat Platonis. Jadi Plato ini sebenarnya memakai bahasanya Plato untuk menolak Plato. Menolak apa? Menolak pemisahan itu. Bagaimana cara menolaknya? 1, dia ingin mengatakan Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi kesatuan manusia itu ditekankan, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ya, sempurna. Jadi utuh. Dengan kata lain sebenarnya kekristenan menolak pemisahan-pemisahan itu walaupun memakai bahasa Plato yang sudah terlanjur populer pada masa itu. Tapi yang paling penting di sini adalah apa yang tadi saya sampaikan. Yang penting itu kita dipelihara oleh Allah, dan Allah lah yang kemudian menjagai kita. Begitu Pak Pendeta. Oh iya, terima kasih. Ini ada pertanyaan menarik lagi Pak. Dari Ibu Ina Tanaya, bisa ditampilkan Pak Admin? Ina Tanaya. Iya. Jika orang mati karena bunuh diri, apakah akan dibangkitkan bersama Yesus? Saya kira ini pertanyaan yang mungkin jadi kegelisahan kita bersama gitu ya Pak ya. Terkait kan ada beberapa ajaran yang ya begitu. Silakan Pak Yowas. Iya. Yang pertama begini Bapak Ibu Saudara. Ini pertanyaan yang sangat-sangat sukar, tetapi sekaligus ini real karena banyak sekali tendensi dan peristiwa bunuh diri itu terjadi di sekitar kita. Ya,
Yang pertama, Alkitab tidak secara sangat eksplisit berkata mengecam atau menolak atau menerima. Jadi Alkitab tidak terlalu banyak bicara soal bunuh diri itu, tetapi karena itu sikap bunuh diri atau tindakan bunuh diri ini harus disikapi lebih secara pastoral. Kita sangat memahami bahwa orang dalam situasi yang sangat sukar terkadang mengalami depresi, dan depresi itu bisa memunculkan sebuah kecenderungan untuk bunuh diri, dan kadangkala pemikiran bunuh diri itu bisa diaktualisasikan jika tidak ditolong ke dalam tindakan bunuh diri dan lain sebagainya. Maka sikap saya selalu adalah yang pertama, saya menyikapinya dengan penuh duka dan kesedihan, dan duka cita ini haruslah lebih besar daripada sikap kita menolak, mencemooh atau menghakimi begitu. Jadi sikap saya adalah izinkanlah kekasih kita, orang yang kemudian akhirnya memutuskan untuk bunuh diri itu, direngkuh oleh Allah. Saya dan kita tidak pernah berada pada posisi untuk menghakimi bagaimana nasibnya, ya. Tetapi satu hal yang selalu saya yakini adalah bahwa kita percaya pada Allah yang penuh dengan cinta kasih dan rahmat. Dan rahmat Allah itu jauh-jauh lebih besar daripada keputusan orang itu untuk mengambil nyawanya sendiri. Begitu. Iya, terima kasih Pak Yowas, sangat menguatkan ya saya kira untuk kita semua. Berikutnya ada pertanyaan dari satu lagi Pak, Ibu Ina Trevina, bisa ditampilkan. Ina Trevina, bagaimana konsep Protestan terhadap konsep Katolik tentang doa arwah, misa arwah? Mungkin ini ya Pak, maksudnya antara dua konsep ini kan teman-teman Katolik kan punya konsep doa arwah, itu bagaimana dikaitkan dengan materi Bapak tadi Pak? Ya. Jadi Bapak Ibu saudara, ini penting sekali karena kita sadari sejarahnya, karena ketika Luther akhirnya dalam keterpaksaan terpisah dari Gereja Katolik Roma pada saat itu, dia kemudian mengambil kanon Alkitab dari tradisi yang berbeda dengan kanon Alkitab yang dimiliki oleh Katolik. Itu sebabnya sampai sekarang kita punya kita punya Alkitab PLPB ini warisan dari Luther, ya, Protestanisme, dan kanon Katolik pada saat itu memiliki yang di tengah, yang disebut Deuterokanonika itu. Nah, banyak sekali ajaran Katolik yang kita tolak, misalnya tentang purgatorium, api penyucian, tentang doa arwah dan lain sebagainya, yang ada di Deuterokanonika itu, begitu. Nah, pertanyaannya, orang Katolik nambah atau orang Protestan yang mengurangi? Ya. Dua-duanya keliru. Bukan Katolik itu nambah atau Protestan mengurangi, tapi bahwa memang ini memakai dua kanon yang berbeda, begitu. Ya. Nah, celakanya semua yang kita tolak itu ada di situ. Begitu. Nah, di satu pihak tentu itu tidak menjadi tradisi Protestan, tetapi di lain pihak kita juga harus menghargai tradisi doa arwah itu karena ada landasan teologisnya, dan itu kita ucapkan setiap minggu. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Nah, konsep persekutuan orang kudus, communio sanctorum, itu di Protestan itu hanya berlaku untuk yang masih hidup. Tapi dalam tradisi gereja kuno yang diteruskan oleh Katolik dan Ortodoks, communio sanctorum atau persekutuan orang kudus ini meliputi bukan hanya orang kudus di segala tempat, tapi juga di segala abad, termasuk yang sudah mati, ya. Dan jadi karena apa? Karena kita dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Nah, itulah yang melandasi kenapa mereka melakukan doa arwah. Doa arwah itu bukan doa kepada arwah, ya, tapi doa untuk arwah itu. Memang ketika Luther mengecam Katolik itu memang Katolik pada saat itu butuh uang, lalu menjual belikan surat untuk para orang yang sudah mati agar bisa masuk ke surga, begitu tak. Nah, itu keliru, tetapi itu bukan pemahaman yang memang demikianlah Katolik pada umumnya, begitu.
Jadi Iya. sikap saya bagaimana? Memang kita tidak melakukannya, tetapi tolong dihargailah sebagai yang berbeda dan tidak harus dianggap salah sepenuhnya begitu. Iya, terima kasih Pak Yowas. Poin menarik menurut saya di akhir tadi Pak, berbeda bukan berarti salah ya Pak ya. Ya, Kita hargai. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang serupa. Mungkin saya akan tampilkan perwakilannya ya Pak ya. Pak Susetyo, pertanyaan dari Susetyo Nugroho. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak yang kayak saya lihat di live comment terkait dengan apakah kita masih menjadi anggota keluarga kita di dunia ini ketika nanti berada di sana, atau kita masih saling mengenali. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu nampaknya cukup banyak ini Pak muncul di live comment kita. Silakan Pak Yos, bagaimana? Apakah di surga nanti kita masih bisa saling mengenali satu sama lain seperti waktu kita hidup di dunia? Silakan Pak. Iya. Ini pertanyaan menarik ini. Satu kali Yesus ditanya hal yang sama ini. Ada pertanyaannya kan gini, ada perempuan yang kawin lagi, lalu kawin lagi gitu ya. Lalu di surga pertanyaannya dia itu nanti jadi istrinya suami yang mana nih, gitu ya Pak ya. Nah, Yesus menjawabnya gini, kamu sesat. Jadi sesat itu bukan berarti kemudian bidat ya, sesat itu menyeleweng. Jadi pertanyaannya menyeleweng, bukan itu pertanyaannya. Dengan kata lain itu nggak penting. Itu nggak penting. Atau dengan kata lain saya ingin mengatakan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, tetapi yang saya bisa yakini adalah bahwa kalau kita ini dipersatukan sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus, Communio Sanctorum, persekutuan orang kudus, di dunia ini, maka itu pun akan terpelihara terus sampai di sana. Tetapi jangan dipaksa lagi untuk, jadi tahu nggak nih nanti, saling kenal nggak begitu? Saya nggak tahu, terus terang. Tapi yang saya yakini adalah bahwa kita dipersatukan dengan Kristus di sini, maka kita pun akan tetap dipersatukan dengan Kristus di sana. Detailnya kayak apa, saya tidak bisa menjawabnya. Kira-kira begitu. Jadi jangan, yang pengharapan itu jangan diubah menjadi spekulasi lalu malah keliru. Baik. Terima kasih Pak. Pengharapan jangan berubah menjadi spekulasi. Saya kira itu kata kunci kita ya Pak ya. Betul. Dan bersatu bersama dengan Kristus adalah inti dari pemahaman Kristen soal kebangkitan. Berikutnya ini Pak, ada pertanyaan yang menarik Pak dari Bapak Priyo Utomo. Mungkin ini terkait dengan paham kita sebagai orang-orang reform gitu ya Pak ya. Bisa ditampilkan mungkin. Apakah sebagai orang Kristen kita harus menerima atau menolak paham predestinasi Pak? Predestinasi. Mungkin saya dengar juga kan ada beberapa kesalahpahaman soal predestinasi ini ya Pak ya. Mungkin bisa sekalian dijelaskan dan dikaitkan dengan tema kita dengan hari ini Pak. Ya, menit ke 10.53. Iya, 10.53. Ya, baik. Ini sebenarnya tema yang berbeda dan perlu ceramah khusus ya. Karena begini, baik Gereja Katolik maupun Lutheran dan non-reform itu sebenarnya menerima predestinasi. Predestinasi itu artinya itu sebelumnya, destinasi itu tujuan yang di akhir, atau ya dengan kata lain, apakah Allah ini memilih kita sejak semula untuk diselamatkan? Katolik dan Lutheran dan non-reform lain pada umumnya menerima, tapi dalam arti begini, bahwa manusia ini binasa karena dosa, lalu Allah memilih sebagian untuk diselamatkan. Titik. Dan itu berarti yang lain ya binasa saja begitu. Dengan kata lain ada satu tindakan tunggal memilih. Nah, di dalam Calvin meneruskan dengan menggandakan itu. Menggandakan dalam arti apa? Allah memilih sebagian untuk diselamatkan, dan itu berarti Allah menetapkan yang lain untuk tidak selamat begitu. Ya, itu memang menjadi pemahaman dasar dari gereja reform, walaupun gereja reform di seluruh dunia sekarang, di dalam gereja reform sendiri juga muncul banyak kritik terhadap predestinasi itu begitu. Saya melihat misalnya beberapa gereja reform di Indonesia
itu tidak terlalu memberi penekanan kepada predestinasi yang ganda itu, tetapi tetap menerima bahwa Allah memilih kita untuk diselamatkan. Tapi kita tidak usah bicara tentang bagaimana yang tidak dipilih, gitu. Karena itu misteri buat kita dan tidak usah kita katakan apa-apa. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa dalam percakapan ekumenis dengan banyak tradisi lain juga disadari bahwa fokus predestinasi itu sebenarnya bukan pada manusia yang dipilih, tetapi pada Yesus Kristus. Calbart misalnya, seorang teolog reform dari Barat, mengatakan dengan sangat baik, yaitu bahwa Yesus Kristus itulah fokus dari predestinasi, dalam arti bahwa Yesus Kristus Allah sejati, manusia sejati itu, dia adalah Allah yang memilih, Allah yang menolak, dia adalah manusia yang dipilih dan manusia yang ditolak. Jadi siapa yang ditentukan sejak semula? Yesus Kristus. Jadi fokus predestinasi ada pada Yesus Kristus. Atas dasar itulah kita bicara soal predestinasi. Nah ini mungkin membantu kita untuk tidak terlalu terfokus pada benar nggak sih ada yang dipilih, ada yang ditolak. Ya, fokusnya ada pada Kristus. Pemilihan itu adalah Yesus Kristus. Dialah yang dipilih sejak semula, kata firman Tuhan. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Tapi detailnya bisa dibicarakan di kesempatan lain. Iya, satu materi lagi itu ya, Pak ya, kalau kita bicarakan. Iya, baik. Terima kasih, Pak Yowas. Ada lagi nih, Pak, pertanyaannya banyak sekali. 1051, Pak Admin. 1051 minta tolong ditampilkan Ari Mahargia. Ari Mahargia. Sekaligus nanti terkait dengan Pak Rudiatmoko misalnya. Kebangkitan total adalah utuh manusianya. Pertanyaannya sering disebut ada tempat penantian. Apakah di kuburan atau di mana tempatnya karena dibangkitkan seutuhnya. Jadi mungkin ini pemahaman yang buat beberapa orang, bahkan mungkin jemaat-jemaat kita ya Pak, soal bahwa kebangkitan itu seutuhnya mencerahkan sekali gitu Pak. Sehingga ada banyak pertanyaan-pertanyaan soal ini. Silakan Pak Yowas. Iya, sebenarnya tadi saya sudah sedikit membahas itu. Jadi begini, dalam konvensi Westminster dikatakan bahwa orang-orang percaya yang percaya pada Kristus ketika dia mati immediately itu artinya tanpa media waktu dipersatukan dengan Kristus. Jadi tidak ada jeda di mana dia mati nunggu untuk dibangkitkan. Tapi sebuah keyakinan bahwa mati, kalau dia hidup dalam Kristus, maka dia mati dan kemudian bersama dengan Kristus begitu. Nah, maka dari perspektif kekekalan, Allah bersama dengan kita. Maka tidak ada waktu penantian. Tapi perspektif kita yang terikat waktu yang fana ini, maka kita seolah-olah ini kapan ini gitu. Karena kan kalau matinya tanggal 1, tanggal 2-nya kaku, tanggal 3-nya makin dingin dan makin keras, tanggal 4-nya dikubur. Ini kan ada waktu ini. Nah ini kebangkitannya kapan? Tapi kan kita lihatnya dari dimensi waktu. Ya, kita lupa bahwa ada dimensi kekekalan yang merangkul orang yang mati itu dan membangkitkannya. Dan itu dimensi yang berbeda dari waktu itu. Gitu. Dengan kata lain sebenarnya, pertanyaan mengenai penantian ini adalah pertanyaan yang kurang tepat karena kita hanya melihatnya dari dimensi kefanaan atau waktu itu. Bagi Allah sang kekekalan, maka tidak ada jeda itu. Iya, terima kasih Pak. Bersama dengan Allah. Gitu. Karena tadi manusia, ya Pak, silakan. Bahwa akan ada sebuah penyempurnaan yang sifatnya universal, itu iya. Nah, detailnya bagaimana sekali lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana. Dan jangan mencoba untuk menerka-nerka. Betul. Iya, baik. Terima kasih Pak. Terkait dengan 4 hal keberadaan manusia tadi ya Pak, kita terikat waktu, terikat dan seterusnya itu ya Pak. Iya, betul. Baik, ini yang terbaru ada saya tampilkan lagi ya Pak Yowas ya. Pertanyaan dari Coki Tobing terakhir 1104. Pak Admin bisa minta tolong ditampilkan. Coki Tobing, Pak Pendeta,
apa makna dari kebangkitan dan hidup? Bagaimana dengan orang-orang yang telah mati sebelum Yesus ke dunia? Monggo, Pak. Ya, sekali lagi cara berpikir kita kan dua dimensi yang berbeda ya, dimensi kekekalan dan dimensi waktu ini. Maka kita bisa bicara ada yang mati sebelum Yesus, sesudah Yesus, ini kan dimensinya dimensi waktu, sejarah gitu ya. Dan ini pertanyaan yang sangat sah, tapi jangan lupa bahwa seluruh sejarah ini dirangkul, masa lalu, masa kini, masa depan, itu dirangkul oleh kekekalan, oleh Allah yang kekal. Dan kata kebangkitan itu sebenarnya adalah kata yang ingin mempertemukan antara kebangkitan dan kefanaan ini. Di mana kekekalan ini kemudian mentransformasi kefanaan ini. Nah, atas dasar itulah maka iman Kristen sebenarnya percaya bahwa walaupun Allah di dalam Yesus itu menyejarah ada satu waktu, jebret, katakanlah tahun 0 sampai dengan tahun 30, Yesus menjadi manusia dan menjadi sumber kebangkitan, tapi dampak keselamatan yang dihasilkan oleh kebangkitan Kristus pada satu titik sejarah ini punya dampak kekekalan. Dalam arti dia berlaku masa lalu, masa kini, dan sampai selama-lamanya. Maka di dalam kekristenan ada yang disebut sebagai efek retroaktif. Apa itu efek retroaktif? Yaitu bahwa kematian Kristus pada satu titik ini berlaku bukan hanya sejak saat itu ke masa depan, tapi juga berlaku pada saat itu Yesus bangkit ke masa silam. Begitu. Jadi efeknya itu meliputi sepanjang sejarah. Oke, itu sebabnya iman Kristen mengatakan bahwa dalam Wahyu misalnya, akulah Alfa dan Omega. Artinya seluruh sejarah ini sekarang dikuasai oleh Kristus. Maka Kristus penyelamat bukan hanya untuk orang-orang yang hidup sesudah Yesus bangkit, tapi juga untuk sepanjang sejarah. Bagaimana caranya? Sekali lagi kita nggak bisa menjawab. Iya. Terima kasih, Pak. Karena memang kita terbatas sekali pemahaman sebagai manusia ya, Pak ya. Jadi kita selalu mengaitkan dalam dimensi waktu, dimensi ruang yang bagi Allah itu semua tidak terbatas. Baik, terima kasih Pak Yowas. Yang terakhir ini ada lagi Pak, pertanyaan berikutnya dari Agung Yono. Ini bagaimana kaitan kebangkitan dengan demistifikasi? Apa kebangkitan perlu didemistifikasi? Silakan Pak. Saya nggak terlalu yakin apa yang dia maksudkan. Tapi mystifying itu kan artinya ini dibuat mistik, dibuat misterius, dibuat disakralkan dan dibuat misterius begitu ya. Kalau saya nggak tahu apakah itu yang dimaksudkan, tetapi kalau itu yang dimaksudkan maka memang justru harus dimistifikasikan. Artinya tidak boleh dispekulasikan dan dibuat sangat jelas. Kalau itu yang dimaksudkan ya, saya kurang yakin. Begitu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Dibuat sakral dalam arti bahwa ini yang kekal ini sedang bekerja bagi kita yang fana ini. Mungkin itu yang dimaksud. Saya tidak terlalu paham. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan, kalau tadi saya lihat beberapa ada yang sudah dijawab oleh Pak Yowas tentang katolisitas, itu juga sudah dibahas tadi ya Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya jadi ingat gini Pak, dulu waktu saya sekolah minggu, ini saya korban dalam tanda kutip guru-guru sekolah minggu itu sering ngasih ilustrasi, kalau bandel nanti kalian berada di neraka, lalu dengan spektakuler guru-guru sekolah minggu saya Pak nunjuki gambar makhluk-makhluk bertanduk gitu dengan tongkat gitu ya. Kalau dalam kekristenan sendiri Pak, apakah konsep seperti itu kita hidupi? Kalau sepanjang saya melihat Alkitab sih, kalau mungkin saya bisa salah ya Pak, sepertinya tidak ada yang ke sana ya. Apa ini pengaruh si Dante Alighieri ya Pak ya? Iya, yang pertama betul yang Bapak bilang, buat Bapak Ibu saudara, Dante Alighieri ini penulis abad pertengahan, menulis buku tentang Inferno, tentang neraka, dan juga Paradiso, tentang surga.
Dan banyak gambaran yang kita terima sekarang ini sebenarnya warisan dari buku Dante Alighieri ini. Tetapi yang kedua juga bahwa konsep surga dan neraka, mohon maaf kalau mengejutkan Bapak Ibu Saudara, konsep surga dan neraka itu sebenarnya baru diwariskan atau diwarisi oleh orang Yahudi itu setelah mereka dibuang ke pembuangan Babel. Jadi sangat baru pembuangan Babel, dan di sana mereka menerima itu dari konsep agama Babilonia yang dualistik. Ya, ada terang gelap, ada surga neraka, Allah iblis dan lain sebagainya. Sejak itulah mereka baru terima konsep surga neraka. Oke. Dulunya iman Yahudi itu iman yang monistik, dalam arti yang hanya ada satu Allah penguasa segala sesuatu, dan Allah menciptakan semuanya dengan sangat indah begitu. Jadi dan gambaran neraka itu pun macam-macam. Ada yang mengatakan api yang menyala-nyala, yang mengerikan, api yang terang. Ada lagi yang mengatakan gelap. Yesus juga memakai bahasa populer itu, engkau dimasukkan ke dalam kegelapan, di sana ada kertak gigi karena saking dingin. Kan dingin sekali jadi kertak gigi. Jadi itu gambaran-gambaran ya. Maka kekristenan wajib menafsir ulang konsep surga neraka itu. Surga sebagai sebuah gambaran terhadap persekutuan dengan Allah Trinitas. Maka itu berarti neraka adalah ketika kita berada di luar persekutuan Allah Trinitas. Tapi tidak usah didramatisir bagaimana ceritanya. Nah, kalau Allah itu adalah Allah sang cinta kasih, maka saya percaya bahwa cinta dan anugerah Allah itu tidak sebanding dan jauh lebih besar daripada keadilan dan hukuman Allah. Saya masih percaya bahwa ada hukuman dan Anda bisa menyebutnya dengan neraka, karena itu dipakai api itu purifikasi ya, memurnikan. Hukuman tidak pernah itu berlangsung secara terus tanpa henti. Seolah-olah kelak itu ada dua realitas tanpa henti. Surga itu baik, menyenangkan, dan neraka itu buruk. Itu bukan Allah yang saya kenal. Kalaupun ada penghukuman, itu penghukuman yang memulihkan. Penghukuman yang kemudian akan pasti berhenti. Tapi ada penghukuman. Tapi saya nggak percaya bahwa itu akan selama-lamanya dan tidak pernah berhenti. Karena saya percaya dan lebih percaya pada Allah yang penuh cinta kasih pada ciptaannya. Jadi dia menghukum untuk memulihkan. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Menarik sekali ya Pak. Purifikasi jadinya Pak ya. Bukan penghukuman untuk selama-lamanya, tetapi sebuah penghukuman untuk memurnikan kita. Terima kasih Pak Yowas. Cukup mencerahkan. Ada berikutnya ini Pak, Marilyn ya. Bagaimana penjelasan tentang kematian Elia dan Musa? Lalu apakah perjumpaan Elia dan Musa dengan Yesus menjelaskan bahwa kedua nabi ini punya dimensi kekekalan seperti Yesus? Terakhir 3 hal yang tadi Bapak jelaskan. Iya. Ini pertanyaannya singkat tapi jawabannya panjang sebenarnya. Jadi Elia dan Musa itu ditemukan dalam Injil dalam peristiwa transfigurasi ketika Yesus naik ke atas bukit dan di sana kemudian didampingi Elia dan Musa. Transfigurasi itu sebenarnya icip-icip kebangkitan sebelum Yesus mati. Kayak gini loh kebangkitan itu. Nah, tapi dua orang ini punya peran yang berbeda. Musa itu adalah tokoh penting dalam Exodus atau Paskahnya Yahudi, ya, Passover atau Pesah. Nah, di dalam Injil Lukas dijelaskan dengan sangat gamblang bagaimana Yesus bercakap-cakap dengan Elia dan Musa, dikatakan di sana berbicara mengenai kepergiannya ke Yerusalem. Kata kepergiannya dalam bahasa Yunani-nya juga Exodon. Jadi bicara soal eksodusnya Yesus dan orang percaya. Jadi sebenarnya figur Musa ini dihadirkan untuk menunjukkan bahwa Paskahnya orang Kristen ini berkaitan dengan Paskahnya orang Yahudi.
Lalu kenapa ada Elia? Karena Elia ini salah satu nabi terpenting perjanjian lama. Tapi kalau kita melihat di dalam Injil, maka seluruh deretan nabi yang dimulai Elia ini berakhir pada satu nabi terakhir, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, nabi terakhir Yohanes Pembaptis ini malah mempersiapkan kehadirannya Yesus. Jadi sebenarnya kehadiran Elia dan Musa ini semata-mata hanya untuk menonjolkan dan meninggikan Yesus yang peristiwa kebangkitannya diicipi di dalam peristiwa transfigurasi itu, begitu. Ya. Jadi justru peristiwa transfigurasi ini makin menegaskan melalui kehadiran Elia dan Musa bersama Yesus bahwa kebangkitan itu real. Jadi walaupun kalian nanti akan menghadapi salib dan kematian, jangan khawatir. Ini loh icip-icipnya. Ini loh appetizer-nya. Ini trailernya. Begitu. Kira-kira itu maksud dan maknanya. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Pak Yowas, ini saya ada dua pertanyaan yang serupa, Pak. Mungkin ini terkait dengan tadi kebangkitan secara utuh tadi ya, Pak ya. Ya. Saya nggak tahu apakah ini nanti masuknya spekulasi atau bagaimana, tapi mungkin kita tampilkan saja 11.13 admin Alfred Ruben. Pak Yowas, bagaimana dengan jenazah yang makamnya dibongkar oleh polisi untuk kepentingan otopsi? Pertanyaannya, tubuh mana nih yang dibangkitkan? Tubuh sebelum diotopsi atau yang sesudahnya? Nah, sebelumnya juga ada Pak pertanyaan tentang visum dan seterusnya. Ya, silakan Pak. Ya, lagi-lagi ini kemudian kita harus bedakan dua dimensi itu. Jadi apa yang terjadi dalam peristiwa sejarah waktu yang fana ini itu tidak terlalu penting, Pak. Pengakuan iman kita adalah bahwa Allah yang kekal inilah yang kemudian mengubah yang fana ini menjadi abadi. Ya. Ini dulu yang ditangkap, maka yang di sini nggak lagi penting. Itu sebabnya saya nggak terlalu peduli kalau misalnya saya dikremasi nanti gimana. Itu bukan pertanyaannya, begitu. Termasuk pertanyaan ini nanti tubuhnya diotopsi, misalnya tubuhnya dicacah-cacah sekalipun, misalnya tubuhnya dibongkar, diapakan, terserah, itu nggak terlalu penting. Tapi yang penting adalah bahwa Allah yang berkuasa itu mengubah ke dalam keabadian. Lu Allah aja bisa menciptakan dari yang nggak ada menjadi ada. Iya. Apalagi kemudian membangkitkan yang ada menjadi abadi, begitu. Lah, bagaimana nanti? Ya nggak tahu saya nggak tahu. Jadi ketidaktahuan itu membahagiakan. Ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian ya pemirsa yang masih hadir di dalam webinar ini. Yang terpenting bukan soal bagaimana tubuh yang terjadi di tubuh kita Pak ya, dibakar, dicacah-cacah itu nggak penting gitu ya Bapak Ibu. Yang penting adalah kebersatuan kita dengan Allah gitu. Berikutnya ada pertanyaan lagi Pak, mungkin kita sampai 15 menit lagi ya Pak ya, sampai 11.30 bisa begitu Pak? Sampai malam juga boleh. Wah. Maunya sih begitu Pak. Iya baik, 11.15 kita Pak Sumarjo. Dalam perumpamaan tentang seorang penabur ada 4 kategori orang Kristen. Pertanyaannya, apakah semua kategori orang Kristen tersebut dapat dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Pak? Ya, yang saya jelaskan tadi adalah bahwa kebangkitan itu adalah tindakan anugerah Allah, oke? Tindakan anugerah Allah. Maka pertama-tama tidak boleh ada kriteria manusiawi untuk mengukur siapa yang bisa dibangkitkan dan diselamatkan dan siapa yang tidak. Itu yang pertama. Itu semata-mata adalah anugerah ilahi, gitu. Nah, tetapi yang kedua, Alkitab di beberapa tempat juga semacam memberikan clue bahwa kebangkitan itu bukan hanya monopoli orang percaya dan orang yang diselamatkan, tapi semua orang akan dibangkitkan untuk kemudian dihakimi, begitu. Oke, jadi ini sangat spekulatif memang.
Gimana sih nasib orang-orang yang nanti tidak selamat, kata banyak orang. Ya, kebangkitan itu berlaku juga dengan mereka, tapi sebagian orang mengatakan bahwa itu untuk dihukum. Yang satu mengatakan dihukum kekal dalam api menyala-nyala, tapi kemudian itu mengganggu banyak orang dengan seakan-akan memperlihatkan Allah yang bengis begitu ya. Lalu seorang teolog yang namanya John Stott pernah mengatakan no. Allah ini kemudian menihilkan seseorang yang dia tidak selamatkan. Menihilkan itu artinya ya udah dijadikan hilang begitu aja. Maka tidak ada kebangkitan buat mereka. Tapi sebagian yang lain berkata, oh ada kebangkitan untuk dihukum, tapi penghukuman itu adalah pemulihan untuk kemudian diselamatkan berikutnya. Jadi ada 3 kemungkinan dasar. Satu, orang yang tidak selamat itu, jadi kategori keberapa dari penabur ini yang nggak terima firman Tuhan itu ya, itu akan ya udah hilang aja lah begitu. Tidak bangkit, tapi juga tidak dihukum. Yang kedua, dibangkitkan untuk dihukum selamanya. Yang ketiga, dibangkitkan untuk dihukum untuk dipulihkan. Nah, ini kemudian tergantung bagaimana teologi kita tentang keselamatan, tentang cinta Allah, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, yang saya jelaskan tadi lebih pada bagaimana kebangkitan kita sebagai orang yang diselamatkan dan percaya pada Yesus. Saya cenderung untuk tidak terlalu memberi ruang terlalu banyak untuk memastikan bagaimana nasib orang-orang yang menolak Yesus begitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Yowas. Sepertinya ini Bapak sekaligus menjawab ada beberapa pertanyaan Pak soal tadi kematian orang-orang yang tidak percaya Kristus dan seterusnya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ini Pak, menurut saya ini menarik juga Pak. 11:22 Pak Yowas, Dwi Priyo. Waktu Yesus bisa ditampilkan admin di paling terakhir, Dwi Priyo. Waktu Yesus disalibkan mengatakan hari ini juga engkau akan bersama-sama denganku. Bagaimana gambaran Firdaus yang dimaksud dalam perkataan Yesus tersebut Pak? Waduh, saya belum ke sana jadi saya nggak tahu Pak. Pertanyaannya, jawabannya sesimpel itu. Tetapi poin dari kalimat Yesus bukan itu. Poin dari kalimat Yesus adalah bahwa anugerah itu mengejutkan dan anugerah itu melampaui dosa manusia, dan ketika orang dianugerahi keselamatan itu dan meresponsnya, maka keselamatan itu berlaku pada hari itu juga, pada saat itu juga. Oke, itu sebabnya Yesus berkata yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi terdahulu begitu. Ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi poin dari ucapan Yesus. Tapi Yesus tidak sedang memperlihatkan bagaimana sih sebenarnya gambaran dari Firdaus itu begitu. Menurut saya bukan di situ poinnya begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaan Bapak. Mungkin ini juga membantu kita ya Bapak Ibu akan pemahaman-pemahaman yang mungkin sebelumnya selama ini kita masih kabur. Nah, berikutnya ini Pak ada Ibu Ina Trevina 11:22 bisa ditampilkan. Sebenarnya tadi Bapak sudah jelasin ya, tapi mungkin bisa ditegaskan sekali lagi Pak. Dalam pengakuan iman rasuli menghakimi orang yang hidup dan mati. Siapa sajakah yang ada dalam penghakiman Kristus? Bapak bilang tadi. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Iya. Mungkin jawaban saya agak mengagetkan. Oke. Begini. Kata hakim itu selalu kita pahami berdasarkan pemahaman kita tentang pengalaman legal kita di pengadilan. Hakim, oh ini salah, ini benar, ini masuk surga, ini masuk neraka, begitu. Oke. Padahal nggak begitu. Hakim itu satu akar kata dengan hukum, satu akar kata dengan hukmah atau hikmat. Jadi kalau kita membaca kitab hakim-hakim dalam perjanjian lama ya, Gideon, Deborah dan lain sebagainya, mereka tuh tidak melakukan tugas penghakiman seperti hakim yang kita pahami. Jadi jangan bayangkan di akhir zaman itu Yesus duduk di meja hakim, lalu orang antri, ya kamu ke kiri, kamu kanan, nggak kayak begitu.
Tapi tugas hakim, kalau Anda lihat kitab hakim-hakim, itu tugasnya adalah menata. Menaruh yang amburadul pada tempatnya sehingga menjadi tertata sesuai dengan desain awalnya. Jadi penghakiman itu sebenarnya adalah mengubah semua yang amburadul ini menjadi tertata lagi. Nah, kita diingatkan dengan Wahyu 21 misalnya ayat yang kelima. Tadi saya sudah cantumkan. Ia yang duduk di atas tahta, ya, hakim dan raja itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Nah, inilah penghakiman itu. Jadi menata semua yang lama dan amburadul karena dosa itu ditata menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita dihakimi, itu artinya kita diletakkan pada tempatnya yang sesungguhnya, yaitu sebagai orang-orang yang harusnya mempermuliakan Allah dan bukan mengalahkan diri sendiri. Nah, ada orang-orang yang mungkin hidupnya itu udah kacau sekali dalam tatanan ilahi ini, dia nggak cocok nih. Ya dia harus dihukum, dihakimi supaya cocok lagi. Dia dimurnikan lagi, begitu. Wah itu menakutkan dan menyakitkan itu. Mungkin gambarannya memang api, purifikasi, ya. Tapi itu bagian dari bagaimana Allah menata semuanya. Jadi menghakimi jangan diletakkan dalam pengertian legal, tapi pengertian penciptaan ulang, semua ditata lagi begitu. Maka segala sesuatu yang diciptakan akan dihakimi. Segala sesuatu ya Pak. Oh, Segala iya. sesuatu yang diciptakan akan dihakimi. Oke, Dengan, menarik. Dengan pengertian penghakiman sebagai penataan ulang ya. Penataan ulang ya Pak ya, penciptaan kembali tadi. Ya. Ya. Menarik sekali apa yang Bapak sampaikan. Ini satu lagi mungkin ya Pak ya, dari Brandon Kolowai 1125. Result life after death, apakah sinergi antara manusia dan Allah atau tindakan tunggal Allah bagi manusia, Pak? Iya, dalam iman Kristen itu begini, kita harus melihat ada dua lapis. Apapun yang menyangkut anugerah Allah itu selalu bersifat monergis. Artinya satu karya Allah, karya ilahi, dan manusia nggak bisa ikut-ikutan. Oke, jadi anugerah itu sepenuhnya adalah karya Allah, termasuk kebangkitan. Oh, kita mati gimana kita bisa sinergi dengan Allah? Ya, sepenuh-penuhnya monoergon, karya Allah sepenuh-penuhnya. Tapi lapis yang kedua, yang lapis lebih di dimensi kehidupan kita, maka dimungkinkan ada sinergi dalam arti bahwa monergi atau karya Allah yang tunggal itu memberi kekuatan kita untuk juga melakukan ergon kita atau karya kita. Sehingga seolah-olah ada sinergi. Ya, tapi itu pun adalah anugerah Allah. Bisa dipahami ya. Jadi sepenuhnya anugerah Allah dan karya Allah, tapi karya anugerah Allah itu memberi kita kekuatan untuk juga berkarya. Tapi kita tidak bisa mengklaim bahwa oh, kan keselamatan ini adalah karya saya. Enggak. Paulus mengatakan dalam Efesus kita diselamatkan oleh iman. Iman itu kan seolah-olah karya kita atau kita sinergi. Tapi Paulus melanjutkan, itu bukan hasil usahamu, tapi itu adalah pemberian Allah. Jadi kalaupun kita bisa bekerja, merespons, mengimani, berkarya, ergon, itu pun adalah anugerah Allah. Nah ini pola dasar kekristenan sebenarnya. Jadi monergisme yang sinergistik, kira-kira begitu. Tapi bukan sinergisme yang 50-50 dari Allah dan manusia. Ya, begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Semoga pertanyaan Brandon Kolowai ini jelas sudah bisa dipahami begitu ya Bapak Ibu, jawabannya juga. Berikutnya lagi ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi Pak. Atau mungkin Bapak ingin memilih Pak? Saya mempersilahkan Pak. Bebas ya Pak? Bebas. Oke, baik. Ini lagi. Sebentar Bapak Ibu ya. Nah,
Ini menarik Pak. Ini sering orang mengajarkan orang-orang Kristen zaman ini dengan adanya YouTube dan segala macam ya Pak. Ada Ya. banyak pengajar-pengajar menyampaikan hal-hal yang Bapak sampaikan tadi soal kebangkitan, soal hari akhir dan seterusnya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Mas Ruben Seno 1126. Bisa ditampilkan admin 1126. 1126. Nah, nabi-nabi palsu yang mengatakan bisa membangkitkan orang dari kematian. Saya pernah melihat sendiri Pak, ada videonya orang-orang berusaha membangkitkan orang begitu ya. Nah, ini mungkin jadi kegelisahan jemaat-jemaat kita juga ini Pak. Ya, lalu pertanyaannya ini gimana nih begitu ya? Iya. Ya. Memang dalam Alkitab sendiri ada sebenarnya nabi-nabi yang dipakai Allah untuk proses kebangkitan, ya. Misalnya siapa itu? Elia ya. Elia atau Elisa, saya lupa ya. Tetapi begini, itu jadi gini, jangan hal yang kasuistik dijadikan standar. Itu saran saya. Itu pertama. Tapi yang kedua juga bahwa kebangkitan yang terjadi dalam peristiwa di Alkitab itu sebenarnya bukan kebangkitan, tetapi apa ya, penghidupan kembali. Lalu orang itu akan mati lagi. Jadi misalnya ya, nabi yang membangkitkan siapa itu ya? Di Perjanjian Lama itu orang yang dibangkitkan itu akan mati lagi begitu. Jadi ini dalam bahasa Inggrisnya apa tuh? Resuscitation ya. Jadi bukan resurrection. Resurrection itu bangkit untuk kemudian hidup selama-lamanya. Itu yang kedua. Sejak Yesus Kristus, ini yang ketiga, dan sebuah klaim ilahi bahwa akulah kebangkitan itu, maka seluruh hak pembangkitan orang mati adalah di tangan Yesus, Allah di dalam Yesus Kristus sendiri. Maka atas dasar itulah, maka saya ketika melihat ada klaim-klaim Nabi yang bisa membangkitkan orang dari kematian pada masa sekarang, prima facie itu the prime face, wajah pertama saya adalah menolak. Jadi sikap awal saya adalah curiga. Daripada wajah pertama saya adalah, oh iya ya, jangan-jangan ini Allah. No, saya akan cenderung menolak dulu. Karena ini berlawanan dengan intuisi imani saya bahwa kebangkitan itu adalah hak prerogatif Allah. Saya hanya menyisakan 1-2% untuk kemungkinan bahwa mungkin Allah memakai dia, tetapi lebih dari itu saya tetap percaya bahwa hanya Allah lah yang membangkitkan orang, bukan nabi-nabi palsu itu. Dan ternyata dari pengalaman bagaimana orang-orang yang mengklaim bisa membangkitkan, ya, ternyata sampai detik ini tidak ada yang bisa melakukannya begitu. Jadi itu Pak Pendeta jawaban saya. Saya menyarankan bahwa mulailah dengan sikap kritis dan skeptis terhadap klaim-klaim para nabi itu. Dan percaya bahwa hanya Allah di dalam Yesus yang bisa membangkitkan. Begitu Pak. Dan neraka berlihat, ya. Bolak-balik bahkan Pak. Ya, ada pendeta yang ngaku berapa kali ke surga. Saya bingung. Ini orang masuk ke surga lalu suruh balik lagi, ini kok ditolak oleh Tuhan, ini bejatnya kayak apa? Sebaliknya ada pendeta lain yang ngaku diberi wisata ke neraka begitu ya. Saran saya adalah begini, tolak. Kenapa? Karena umat akan terpaksa percaya dan bergantung sepenuhnya pada kesaksian pendeta ini. Dan itu dia tidak layak menerima kepercayaan mutlak dari umat pada kesaksiannya. Karena kesaksian yang mutlak haruslah diarahkan kepada Allah di dalam Yesus dan bukan pada pendeta itu sendiri. Kan kita nggak bisa memverifikasi atau membuktikan bahwa kesaksiannya benar atau salah, gitu kan?
kita hanya bergantung percaya atau tidak percaya. Nah, semua yang tidak bisa diverifikasi dari firman Tuhan dan dari tradisi suci gereja, tolak saja. Gitu. Itu. Tapi yang kedua, ada pengalaman lain yang namanya NDE atau Near Death Experience, pengalaman mendekati kematian. Jadi orang-orang yang mati suri lalu kemudian bangun lagi dan berkata saya dibawa ke surga dan lain sebagainya, begitu ya. Itu bisa dijelaskan secara saintifik sebenarnya, secara psikiatris, bahwa dia belum mati tapi mengalami sebuah pengalaman emosional atau mental begitu. Dan jangan pernah mengabsolutkan itu. Kenapa? Karena itu ribuan orang seluruh dunia mengalami NDE itu, dan rata-rata ketika dia menceritakan surga yang dia lihat dalam pengalaman menjelang kematian itu, surganya hampir mirip dengan apa yang dia yakini semasa dia belum mengalami NDE itu. Jadi itu semacam pantulan dari apa yang dia pernah yakini. Maka kalau orang beragama Islam misalnya mengalami NDE lalu dia bangun lagi menceritakan, ya gambaran surganya sesuai dengan apa yang dia pelajari. Kalau Kristen ya sesuai dengan gambaran surga yang dia pelajari. Jadi lagi-lagi saran saya jangan pernah mengabsolutkan kesaksian semacam itu. Karena nggak ada yang bisa menguji dan memverifikasi itu. Baik Pak. Jadi kalau ada yang aku bolak-balik ke surga neraka, hati-hati Pak ya. Saran saya jangan balik lagi deh, ke sana aja lah. Gitu. Jangan balik lagi ke sana. Ya baik. Berarti ini sekaligus menjawab, Bapak kan tadi bicara soal near death experience ya Pak. Ini pertanyaan 1127 bisa ditampilkan Pak Admin Tia Setia Pratiwi. 1127 Pak yang atas, Tia Setia Pratiwi. Nah mungkin ini tadi Bapak sekaligus menjawab soal ini ya Pak ya, mati suri, near death experience. Ini belum ada pertanyaan baru Pak, tapi ada yang japri ke saya Pak. Mungkin tidak diungkapkan di sini karena mungkin pertanyaannya dianggap terlalu sensitif. Jadi begini Pak, tadi kan Bapak menjelaskan soal penghakiman bagi segala sesuatu ya Pak. Apakah bisa didialogkan dengan pemahaman saudara-saudara Muslim kita? Ini orang itu bertanya kepada saya mengenai Nabi Isa Pak yang menghakimi. Apakah bisa didialogkan dengan itu atau ini sesuatu hal yang harus kita pandang dalam perspektif yang berbeda? Menurut saya ini dua hal yang sama sekali berbeda. Gini, pemahaman Islam tentang Nabi Isa itu ya biarlah itu menjadi teologi Islam dan tidak perlu dikaitkan dengan mudah. Biarlah para ahli yang bergerak di bidang komparatif teologi yang kemudian bisa mendialogkan itu ya. Walaupun pemahaman Islam tentang Yesus sebagai Isa sebagai hakim itu punya kemiripan, karena dalam Alkitab pun sebenarnya juga Yesus akan datang menghakimi begitu. Ya, baik. Tapi tidak usah dicampur adukkan kedua. Baik. Terima kasih Pak. Biarlah teolog komparatif ya Pak yang nanti berbicara soal itu. Nah ini mungkin sudah dibicarakan Pak ya, ini pertanyaan dari Pak Richard Sinaulan 1127 di bawahnya yang tadi. Ini Bapak sepertinya sudah jelasin dari tadi, apakah benar pengertian mengenai surga hakikinya bukanlah suatu tempat atau lokasi, tetapi lebih kepada suatu kondisi di mana relasi harmoni dan kekal antara Allah dan manusia yang sudah dipulihkan. Begitu ya Pak ya, sudah Bapak jelaskan di sepanjang seminar ini. Apa Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Sepertinya tidak ada chat baru. Atau ini ada satu pertanyaan yang menurut saya analoginya apa bisa dipakai seperti ini Pak, 1129 Pak. WD 1129 WD ya. Maaf, penghakiman apakah bisa dianalogikan seperti komputer yang direset begitu? Ada miripnya, tapi saya nggak setuju dengan analogi reset ini. Miripnya dalam arti begini. Jadi pemahaman Kristen tentang eskatologi, ya eskatologi itu harus konsisten dengan pemahaman Kristen mengenai protologi. Apa itu protologi? Penciptaan. Jadi apa yang diciptakan dengan apa yang kelak itu harus konsisten. Misalnya, kalau yang diciptakan ini Allah ini menciptakan semua dan baik, teratur,
maka di eskatologi akhir zaman Allah yang 1 dan 3 itu juga menguasai semuanya dan semua menjadi baik. Ini harus konsisten. Makanya saya sangat bergumul kalau Allah ini Allah satu menciptakan, kemudian di ujung itu Allah seperti memberi 2 destinasi, surga neraka. Ini kan nggak konsisten. Oke? Jadi dalam hal itu memang apa yang kita yakini diciptakan Allah dengan baik dan indah di awal inilah yang harus menjadi prinsip dasar dari eskatologi. Dalam hal itu mungkin riset benar, tapi riset ini seperti kembali ke awal, tapi yang di tengah-tengah ini jadi nggak punya makna. Ya, kayak nggak ada artinya. Sebab kalau nggak ada artinya, maka seperti enak aja orang berbuat dosa lalu melakukan kesalahan, nggak ada konsekuensinya sama sekali begitu. Ya, maka saya lebih setuju dengan seorang teolog yang berkata bahwa eskatologi ini the great divine clean up, pembersihan besar-besaran dari seluruh semesta ini, pemurnian besar-besaran gitu. Dan itu berarti bahwa semua yang terjadi ini pun diolah. Ini apa yang terjadi dalam sejarah ini punya arti buat Allah begitu. Dan itu akan menjadi bagian dari eskatologi atau akhir zaman kelak gitu. Jadi bukan cuma balik ke awal titik, seolah-olah yang di tengah ini nggak ada artinya. Tengah ini ada artinya. Itu sebabnya kalau kita melihat orang yang melakukan kesalahan, dosa, itu dia harus sungguh-sungguh bertanggung jawab atas semua yang dia lakukan. Nah, kok enak semua di riset begitu kan, jadi nggak ada. Iya, terima kasih Pak Yowas atas pemahamannya. Berikutnya ini Pak dari Ibu Melka Dwi Arianti. Melka, bagaimana penjelasan yang tertulis di Alkitab tentang Lazarus pengemis yang mati dan dikisahkan berada dalam pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya berada di neraka meminta saudara-saudaranya diberitahu? Ya, pertanyaannya salah. Karena pertanyaannya gini, bagaimana penjelasan yang tertulis di Alkitab? Kenapa salah? Karena yang di Alkitab, kisah Lazarus yang di pangku Abraham itu bukan penjelasan. Itu sebuah cerita. Bukan penjelasan, bukan explanation, tetapi sebuah story. Dan sama seperti story lainnya, story itu tidak boleh dijadikan doktrin. Story itu harus dicari maknanya apa, dan makna pesannya itulah yang kemudian bisa didoktrinkan, bukan gambarannya. Oke? Nah, cerita tentang Lazarus dan Abraham itu maknanya apa sih? Maknanya adalah bahwa keputusanmu untuk sungguh-sungguh percaya kepada anugerah Allah di dalam Yesus Kristus itu harus kamu lakukan pada saat kamu hidup. Titik. Ya, sehingga ketika kamu sudah mati, jangan lagi berharap untuk bisa memutuskan bagaimana hidupmu. Maka digambarkan melalui penceritaan itu bagaimana Lazarus yang dipangku oleh Abraham, lalu orang yang kaya itu meminta-minta supaya saudaranya diberitahu tidak seperti dia begitu. Itu maknanya adalah sorry, it's too late, terlalu terlambat karena kamu yang harusnya melakukannya sebelum kamu mati gitu. Jadi begini, terhadap Injil yang banyak sekali perumpamaan dan cerita itu jangan didoktrinkan. Tapi dicari makna utamanya apa, itulah yang didoktrinkan. Jadi saya sangat khawatir dengan cara misalnya, kan berarti memang ada surga neraka lalu. Nah, Yesus memakai pemahaman populer yang terjadi pada saat itu tentang surga neraka, warisan dari Babilonia dan agama-agama Romawi untuk menyampaikan sebuah kisah yang maknanya sangat jelas. Putuskanlah keselamatanmu sekarang. Begitu. Itu yang paling penting. Terima kasih Pak Yowas. Pak Yowas, ini banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang masuk Pak, tapi sayangnya waktu ini menurut saya sudah siang, sudah cukup saya kira begitu Pak dari kami, tapi mungkin saya ingin mendengar pernyataan penegasan dari Bapak ya Pak begini. Mungkin bisa dihapus dulu kolom ininya. Nah,
Saya membaca buku Bapak, Pak. Saya sebenarnya tadinya pengen minta tanda tangan Bapak ini kalau ketemu langsung. Ya, Labirin Kehidupan, Pak. 1 dan 2. Saya ingat di Labirin Kehidupan 1, Bapak menulis soal Bapak berkhotbah tentang kematian di depan pasangan yang menikah itu ya, Pak. Yang menikah. Kalau tidak salah di Labirin 1 ya, Pak. Labirin 1 Bapak bilang. Apakah apa yang Bapak sampaikan saat itu bahwa ingatlah hari kematianmu maka cintailah orang yang di hadapanmu dengan sepenuh hati setiap hari, itu juga makna yang bisa kita gali dari kebangkitan dari pemahaman soal kehidupan setelah kematian hari yang kita bersama belajar hari ini, Pak. Iya, betul. Dan ini kayaknya jadi penutup ya, Mas ya? Iya, Pak, silakan Pak. Ya. Jadi penutup, Pak. Jadi begini, Bapak Ibu saudara, yang paling penting dari eskatologi atau ajaran tentang akhir zaman, baik itu personal maupun universal, adalah jangan terlalu jelas, jangan terlalu gamblang, karena itu jadi spekulasi. Oke, tidak usah terlalu risau dengan gambaran atau pertanyaan yang terlalu detail. Nanti mau kemana, bagaimana, lalu kapan, itu nggak penting. Yang penting adalah baik hidup maupun mati, aku bersama dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan pastilah ada realitas sesudah aku mati. Maka itu berarti kematian yang akan dialami oleh semua orang itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Tidak usah ditolak. Kita harus menerima kematian itu sebagai realitas yang justru menggembirakan, walaupun juga tidak usah diusahakan. Kenapa? Karena kehidupan sesudah mati itu adalah kehidupan bersama Kristus sama dengan kehidupan sebelum mati. Itu sebabnya semua percakapan kita ini baru punya makna kalau memberi kita energi, memberi kita kegembiraan untuk menghidupi sekarang ini. Jadi inti dari percakapan 2 jam kita ini adalah hari ini, di tempat ini, membuat kita hidup sebaik-baiknya. Itu sebabnya bagaimana hidup sekarang inilah yang paling penting. Nah, ini bisa menjadi bermakna kalau kita tahu kematian itu berharga di mata Tuhan, apalagi kehidupan setelah kematian. Iya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Yowas. Sebuah pernyataan yang menguatkan dan memampukan kita untuk hidup sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini semua tidak berakhir, ada kehidupan bersama dengan Allah yang terpenting. Terima kasih Pak Yowas atas waktunya. Kami ucapkan dari teman-teman tim katekisasi GKJ Joglo, buat Bapak Ibu yang masih setia sampai akhir tanya jawab kita, kami mengucapkan terima kasih. Minta tolong di subscribe dan di like video ini. Semoga nanti kami bisa menyelenggarakan webinar-webinar lain yang lebih menarik dengan tema-tema yang menjawab kegelisahan kita sehari-hari tentang pertanyaan-pertanyaan iman. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa ditutup live streamnya Pak Widyo. Ya. Kita kembali ke ini ya, bisa dilihat. Oh iya, ya. Ini bisa terus dilihat. Kalau Bapak Ibu masih ada yang ingin dipelajari, bisa dilihat lagi di channel YouTube kami. Nanti akan kami tampilkan percakapan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu bisa ingat-ingat lagi dan kiranya meneguhkan kita bersama di tengah masa-masa seperti sekarang ini. Terima kasih Pak Yowas, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih, bisa ditutup Pak Widyo. Yo, mari semua. Mari.